Halo sahabat JKN, bertemu lagi dengan saya Rian dalam acara hari ini. Hari ini kita khusus akan membahas tentang antrian online yang dibuat oleh BPJS Kesehatan, inovasi baru dari BPJS Kesehatan. Untuk membahas antrian online sendiri, kita sudah menghadirkan narasumber terpercaya langsung dari BPJS Kesehatan, Bapak Okto. Bapak Okto ini adalah kepala, izin Pak, boleh? Kepala apa nih Pak? Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Vaskes Primer. Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Vaskes Primer. Baik, tanpa berlama-lama, karena pasti teman-teman sudah penasaran nih, apa sih antrian online dari BPJS Kesehatan ini? Karena sebelumnya kan pernah dibikin juga namanya rujukan online ya Pak ya? Ya. Nanti kita tanyakan juga apa bedanya antrian online dan rujukan online. Satu pertanyaan Pak, ini kan antrian online dari handphone kita Ya. melalui mobile JKN bisa langsung mendapatkan antrian di puskesmas, Betul. klinik, ataupun dokter praktek perorangan. Betul. Apakah dalam antrian online ini yang di mobile JKN bisa terhubung juga dengan ke rumah sakit nantinya? Betul sekali. Jadi salah satu pengembangan dari antrian online ini, aplikasi antrian online ini adalah bagaimana juga menghubungkan secara online antrian di rumah sakit. Nah, saat ini sudah ada 10 rumah sakit. Sudah ada 10 rumah sakit yang dibuat sistem antriannya terkoneksi mulai dari FKTP-nya sampai FKRTL. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau ada seorang pasien, dia ingin berobat ke FKTP-nya. Nah, dia bisa mengambil antrian untuk kunjungan ke FKTP-nya secara online. Begitu dia dapat antrian, dia tahu dia kapan berkunjung, dia berkunjung ke FKTP-nya. Begitu dia berkunjung ke FKTP-nya, setelah diperiksa oleh dokter, ternyata perlu dirujuk nih. Perlu dirujuk ke rumah sakit. Nah, melalui aplikasi antrian online yang karena sudah dikoneksikan juga dengan sistem antrian online di rumah sakit, maka peserta juga bisa mengambil antrian di rumah sakit secara online melalui mobile JKN-nya. Nah, jadi nomor rujukannya itu muncul di aplikasi mobile JKN. Kemudian dengan itu juga menggunakan untuk dia minta antrian ke rumah sakitnya, langsung terkoneksi. Untuk surat rujukannya sendiri gimana Pak? Tetap by system akan terkirim melalui tetap terkirim langsung ke rumah sakit. Rumah sakit. Jadi peserta akan dapat dua fasilitas di situ, adalah rujukannya terkirim secara antrian online, online. Nomor antrian ke rumah sakitnya juga sudah terkirim melalui mobile JKN. Jadi sebenarnya dengan mobile JKN, antrian online ini memotong banyak sekali permasalahan sebenarnya Pak ya. Betul sekali. Peserta nggak perlu repot-repot Ngantri. datang pagi-pagi untuk ngantri. Betul. Semua datanya sudah ada dalam aplikasi. Betul. Rumah sakit, dokter juga lebih nyaman dalam Betul. memberikan pelayanan. Betul. Pak ya. Dan yang terutama tentu adalah dengan sistem antrian online ini, baik yang di FKTP maupun FKRTL, kepastian pelayanan kepada peserta itu akuntabilitasnya bisa terjaga. Karena apa? Antrian itu sudah merupakan dari vaskesnya langsung. Jadi peserta yakin bahwa dia akan terlayani karena datanya sudah terekam di rumah sakit atau di FKTP. Seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara aplikasi pasti tentu ada gangguan ya Pak ya. Iya. Selama mulai beroperasinya antrian online ini yang melalui mobile JKN, ada kendala nggak sih Pak yang terjadi? Kendala tentu ada, karena ini adalah suatu sistem yang dikembangkan secara masif baru berjalan ini. Tentu ada, pertama tentu terkait sistem jaringan komunikasi data untuk daerah-daerah yang karena ini sudah berbasis internet, tentu Telkomsel sangat mempengaruhi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah 3 bulan kami berjalan secara masif ini, banyak memang masukan-masukan penyempurnaan sistem aplikasi, terutama tentu kita harus memperhatikan tentang kapasitas vaskes, kapasitas layanan. Karena jangan sampai nih banyak banget nih yang ngantri, sementara dokternya cuma satu di DPP, yang ngantri sampai 100 per hari, tentu itu kan repot juga. Nah, kita melakukan penyempurnaan supaya itu bisa diatur, supaya pesertanya juga bisa nyaman untuk mengantri, vaskesnya juga tentu nyaman untuk bisa melayani dengan baik. Dan yang terpenting bahwa keterbukaan informasi dalam artian kepastian layanan tetap terjaga gitu. Nah, ini yang kita coba, kita menerima masukan-masukan, kemudian kita melakukan penyempurnaan di sistem aplikasi antrian online-nya. Oke. Ya. Jadi kalau di sini terlihat ya bahwa BPJS Kesehatan dalam melempar aplikasi ke masyarakat nggak diem aja, tapi Betul kita sekali. melihat problem-problem apa yang muncul. Betul. Dan kita berikan solusinya untuk Betul mengatasi sekali. permasalahan tersebut. Iya, betul. Baik Pak Okto. Selanjutnya
tanggapan dari pemerintah. Kalau tadi Pak Otto sebutkan sudah ada 10 kabupaten kota yang menjalankan antrian online ini, bagaimana tanggapan dari pemerintahnya sendiri? Apakah memang mendukung atau ada hal-hal yang Betul sekali. Jadi dengan sistem antrian online ini tentu kita berharap bisa memberikan nilai tambah dan tentu memberikan jawaban dukungan dari pemerintah daerah, maksudnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, bentuk dukungannya dari respon kunjungan kita ke beberapa daerah, kunjungan pemerintah daerah sangat positif sekali, sangat positif sekali. Bahkan mereka mendukung untuk memperlakukan sistem antrian online ini secara masif di seluruh FKTP Vaskes yang ada di daerahnya. Saya ambil contoh saja yang dukungan sangat konkret itu adalah pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang sangat antusias dengan sistem ini. Bahkan pada saat kami melakukan audiensi ke Bapak Wali Kota Malang, itu beliau secara pada kesempatan pertama langsung menyampaikan apa dukungan apa dan bagaimana FKTP yang ada di daerahnya. Kalau ada yang belum, beliau siap mendukung untuk mengarahkan supaya FKTP terlibat. Dan faktanya Kota Malang termasuk kota yang 100% sudah mengimplementasikan antrian online. Jadi karena pemerintah daerah kan pengen memastikan pelayanan buat masyarakatnya terjaga. Nah, sistem antrian online ini menjadi pintu masuk untuk memastikan pelayanan itu bisa berjalan baik. Seperti itu. Keren banget sahabat, berarti menunjukkan bahwa memang pemerintah tuh nggak tinggal diam ya Pak ya. Betul. BPJS Kesehatan membuat aplikasi, membuat program, pemerintah menyambut baik program tersebut dengan memastikan bahwa infrastrukturnya mungkin ya Pak dari kota tersebut atau kabupaten tersebut bisa mengakomodir program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Betul sekali Mas, salah satu bentuk dukungan pemerintah kota itu, salah satunya tadi pemerintah Kota Malang, karena beliau tahu bahwa ini adalah sangat tergantung dari sistem jaringan komunikasi data. Beliau bahkan berkomitmen untuk mendorong provider yang ada di provider komunikasi data itu betul-betul memastikan di daerahnya terpasang dengan baik. Nah, begitu. Beliau ini memastikan itu. Jadi beliau sudah karena bahwa sekarang eranya revolusi 4.0 sehingga beliau langsung menanggapi bahwa memastikan kalau nanti sistem jaringan komunikasi data itu kan kalau perlu beliau juga memastikan bahwa di daerah beliau jaringan komunikasi datanya bisa berjalan dengan lancar. Berarti ini nggak cuma antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, tapi juga melibatkan instansi lain ya Pak ya? Betul sekali. Oke, keren banget sahabat ya. Selanjutnya Pak, tadi kita sudah membahas apa itu antrian online, manfaatnya seperti apa. Boleh nggak dijelasin buat sahabat-sahabat JKN gimana sih caranya supaya teman-teman atau sahabat-sahabat JKN bisa mengakses antrian online ini? Oke, kalau saya gambarkan pakai aplikasi boleh langsung ya. Jadi yang paling pertama tentu seluruh peserta JKN yang memastikan bahwa seluruh peserta JKN sudah menginstall aplikasi mobile JKN. Sudah menginstall aplikasi mobile JKN. Mobile JKN ini cuma ada di Android aja atau di mana Pak? Aplikasi mobile JKN ini bisa di-download melalui Play Store maupun di App Store. Oh, berarti semuanya bisa ya Pak? Iya. Nah, setelah di download mobile JKN, maka salah satu fitur kan di mobile JKN ini kan banyak fitur-fiturnya. Nah, salah satu fitur dari aplikasi mobile JKN itu ada fitur namanya pendaftaran pelayanan. Pendaftaran pelayanan tinggal diklik pojok kiri kanan bawah pendaftaran pelayanan. Nah, untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah memasang aplikasi antrian online, begitu diklik pendaftaran maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini profil dari FKTP. Nah, contoh saya ini terdaftar di klinik Cempaka Putih. Nah, klinik Cempaka Putih itu sudah terkoneksi nih. Dia akan muncul seperti ini. Kalau FKTP-nya belum terkoneksi, dia tidak muncul. Muncul situ notifikasi FKTP Anda belum terkoneksi antrian online. Nah, karena ini sudah muncul, akan keluar seperti ini. Kemudian nanti di sini ada isian untuk akan berkunjung ke poli mana. Ada pilihan. Nah, ini ada poli umum, gigi dan seterusnya. Nah, kita tinggal isi poli umum. Nah, kemudian masukkan keluhan awal, penyakitnya apa? Contoh, maunya kita masukkan keluhan pusing ya. Oke. Tapi untuk keluhan ini kan kita sebagai masyarakat awam tentunya kan Pak nggak terlalu tahu. Silakan memasukkan keluhan yang awam masyarakat keluhkan, mungkin pusing, demam atau apapun, beringus, pilek, silakan. Apa yang kita rasakan? Ya, karena ini sebagai keluhan awal sebelum
tiba di FKTP, jadi FKTP ini udah tahu nih orang yang belum datang udah tahu kira-kira sakitnya apa gitu. Oh, dari Nah, kamera. udah ada gambaran buat dokter yang meriksa. Nah, setelah menginfusi kemudian tinggal ada isian daftar pelayanan, tinggal klik daftar pelayanan, tunggu muncul ya nomor Langsung dapat antrian. antrian. Ini A42 muncul, berarti saya ini antrian A42. Nah, ini ada keterangan nih, sisa 0, berarti di sana udah nggak ada antrian. Nggak ada antrian. Berarti saya harus segera nih menuju ke sana. Oke. Karena nggak ada antrian, sudah nggak ada antrian nih, berarti di sana lagi off nih, lagi nggak ada pasien di sana. Berarti saya bisa meluncur ke sana saat ini. Nah, kemudian kalau ternyata saya ternyata kalau di sini antrian masih banyak nih, berarti kan saya harus menunggu. Nah, memang peserta harus sering-sering refresh di sini. Refresh untuk melihat progres yang ada di Vaskes. Ya, ini ada menu refresh. Jadi katakanlah mungkin setiap 5 menit, 10 menit saya refresh, dia berubah lagi nih. Nah, seperti itu. Nah, nanti di situ peserta akan lihat antrian bisa berapa di sini. Nah, umpamanya juga terus lanjutannya, kalau ternyata sudah nggak ada orang nih, tapi saya masih kerja, tentu saya belum bisa ke sana nih. Berarti saya harus batalin nih antriannya, tinggal klik batal antrian, jawab apakah Anda membatalkan? Ya, udah deh, pendaftaran berhasil dibatalkan. Oke. Nah, ada notifikasi bahwa pendaftaran Anda harus mendaftar ulang nantinya. Nah, di FKTP langsung kehapus tuh di sana antriannya. Nggak baca lagi. Nggak kebaca lagi di Yang sana. antrian selanjutnya bisa langsung Bisa masuk, Oh, betul oke, sekali. siap. Nah, Ya. jadi dalam Berarti mudah genggaman. banget ya, Pak, ya. Betul sekali, Ya. Mas. Kalau dulu kan kita nggak tahu ya, sahabat-sahabat, ketika kita sakit mau datang ke puskesmas ataupun datang ke klinik, kita nggak bayangin ada berapa antrian di sana. Betul. Ternyata sekarang pakai mobile check-in Mobile kelihatan. kelihatan. Dan ini real time, ketika kita refresh, otomatis akan kelihatan berapa Kelihatan. lagi ya. Betul sekali. Mesti ditunggu sama kita. Betul sekali, Mas. Siap, kalau gitu. Cuman tadi Pak Ya. Otto sampaikan bahwa kalau ada vaskes yang belum terintegrasi, jadi masih adalah beberapa yang Betul. memang belum Betul. melaksanakan antrian online ini. Ya. Kalau dari BPJS Kesehatan sendiri, rencananya kapan targetnya 100% ini bisa berjalan, Pak? Kita memang melakukan secara bertahap. Kita mulai dulu dari FKTP yang memang mempunyai kesiapan yang lebih memadai untuk terutama dalam hal infrastruktur tentunya ya. Nah, pertama tentu memastikan FKTP yang ada Jarkomdatnya. Kemudian cara pastinya memadai, jumlah pesertanya memadai, tapi intinya adalah bahwa FKTP itu siap untuk melaksanakan. Kita sebenarnya targetnya semester 1 ini adalah 11.096 FKTP. Kurang lebih sekitar 50% dari FKTP existing saat ini yang punya Jarkomdat, kurang lebih. Nah, itu targetnya semester 1 bisa terselesaikan seperti itu. Tapi sekali lagi tentu kita berharap tanpa harus menunggu itu bulan Juni selesai. Kalau memang bisa lebih awal tentu lebih bagus, karena goalsnya adalah dengan sistem ini bisa terpasang di seluruh FKTP, maka kepastian layanan, nah ini yang terutama nih, kepastian layanan kepada peserta itu akan lebih cepat terjawab seperti itu. Baik, Pak. Tapi saya terbayang ada satu hal. Ya. Ketika misalkan masyarakat nih nggak tahu dia punya ada antrian online, dia langsung datang ke FKTP. Iya. Sedangkan sudah ada yang mendaftar antrian online duluan. Betul sekali. Apakah itu terbaca sebagai antrian atau seperti apa? Baik. Jadi untuk peserta JKN yang belum mempunyai antrian mobile JKN, maka tentu dia akan datang langsung ke FKTP-nya. Nah, begitu nyampe di FKTP-nya, maka sistem antriannya juga mengakomodir mereka. Oh, dia akomodir juga? Tetap diakomodir. Jadi masuk dalam sistem dia. Oke. Hanya nanti pilihannya adalah dia kunjungan langsung. Dan yang memilah itu siapa berarti? By system. Jadi datanya nanti akan terakumulasi dengan peserta yang antrian dari mobile JKN. Oh. Nanti dia akan tergabung gitu. Nanti dia by system masuk gantian. Oke. Mana yang di luar akan masuk seperti itu. Oke. Jadi tadi yang kayak tadi 42 orang itu tercampur di dalamnya, baik yang melalui mobile JKN maupun yang kunjungan langsung. Oh, oke. Jadi bukan berarti nggak ada kepastian ya, semuanya Sudah terakomodir. terakomodir, terencana sedemikian rupa sehingga masyarakat tuh benar-benar tahu antriannya berapa, Betul. walaupun ada juga yang nggak pakai antrian online. Iya, betul sekali. Oke, siap Pak Otto. Kalau saya lihat sebenarnya sudah clear semua ya, Baik. tapi mungkin nanti teman-teman sahabat-sahabat JKN masih akan ada pertanyaan-pertanyaan, silakan saja disampaikan langsung ke seluruh channel-channel BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan Pak Otto, kita Ya. punya channel resmi Instagram, Betul. kita punya channel resmi Facebook, Betul. kita punya channel resmi Twitter, kita juga punya channel resmi YouTube. Ya. Dan yang paling penting teman-teman jangan lupa kalau ada kendala bisa phone ke 150 400.
itu pasti akan diangkat langsung oleh admin yang bertanggung jawab pada call center BPJS Kesehatan. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga antrian online ini sangat bermanfaat buat masyarakat, memudahkan masyarakat, dan tidak perlu lagi kita dengar informasi bahwa masyarakat mengantri panjang untuk mendapatkan pelayanan khususnya bagi peserta JKN. Oke, sahabat JKN, sekian bincang-bincang kita hari ini khusus membahas tentang antrian online. Semoga tidak ada lagi keraguan dari teman-teman sahabat-sahabat JKN ketika mau mendapatkan antrian, baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Ingat, sahabat JKN, tetap jaga kesehatan, salam sehat untuk kita semua.